Jadi ada beberapa resep-resep yang ibu aku juga wariskan ke aku. Sampai hari ini aku masih masak lah resepnya dia. Dan ketika aku syuting film Rahasia Rasa, aku jadi hobi itu mulai terbangun lagi. Karena setiap hari kita punya PR dari Mas Drake. Oke, di rumah motong timun dengan pokoknya harus yang rapi gitu kan. Udah nggak tahu tuh berapa timun. Tapi maksud aku dari situ aku langsung mikir kenapa aku nggak videoin aja ya gitu. Dan dari situ aku mulai kayak seru juga ternyata kalau aku lagi ada waktu kosong aku bikin konten masak itu sih. Jadi ya memang film Rahasia Rasa ini membantu untuk mengingat kembali apa hal-hal yang aku suka, itu masak. Dan untuk yang kedua, teknik-teknik yang aku pelajarin selama workshop atau syuting film Rahasia Rasa banyak. Dari cara memotong, aku mau nggak mau sampai hari ini motongnya masih gini, Greg. Keren. Iya, ke bawah justru malah jadi aman ya. Jadi aman. Salah satunya itu. Dan ada juga teknik flambe ya. Flambe yang dimana nanti mungkin kalian sudah sempat lihat di trailer yang apinya jadi naik gitu. Itu sih. Terjawab ya Mbak Tari ya? Mana dari drakor kan. Artinya sekarang anak-anak muda kita mengkonsumsi makanan-makanan Korea semua dari mana ya, dari drakor, dari series. Artinya betul-betul film itu kalau di Amerika itu sudah dijadikan senjata, jadi senjata kebudayaan, jadi senjata ekspansi. Itu punya dua ya kan. Kalau dulu kan gold, gospel sama glory gitu kan, itu teori ekspansi itu kan seperti itu. Gold itu emas, jadi kemana-mana pasti nyari duit kan, nyari emas. Terus gospel, glory, kemenangan, yang diraih pasti kemenangan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel itu kan gereja, artinya misi itu, artinya konten dari si kerajaan itu. Jadi baik di Amerika, film adalah gospel di di era modern. Jadi memberikan pemikiran Amerika, culture Amerika, biar orang seluruh dunia itu berpikir seperti orang Amerika. Memakan, kalian makan, kalian orang-orang di luar Amerika, kalian harus makan sebagaimana kami makan. Artinya apa? Artinya kan ada ekspansi budaya toh. Nah, kita kadang-kadang lupa bahwa film itu harus berisi tentang itu. Film itu adalah medium yang sangat efektif untuk membrainwash penonton. Ya kan, karena itu makanya harus diisi oleh orang-orang yang punya concern secara moral sama concern secara kreatif gitu kan. Jadi nggak melulu hanya bikin sesuatu yang kreatif aja, tapi harus ada sisi moralnya. Dan di dalam moral itu ada politik, ada political movement gitu loh. Jadi maka dari itu kita harus mencintai negeri kita harus bangga. Sebusuk-busuknya negeri ini tetap kita harus bangga gitu kan, bahwa kita punya jati diri, punya kuliner yang harus kita sampaikan kan gitu kan. Jadi itu yang sebetulnya saya pengen bicara di film ini kan, itu kita punya resep masakan yang enak loh gitu kan, dan keren gitu. Itu aja sebetulnya. Itu pasti akan nggak cuma menjadi pariwisata, tetapi itu juga akan menjadi alat diplomasi budaya, alat diplomasi politik di luar. Saya di Paris ngelihat ada restoran Indonesia gitu kan, di dalamnya ada opor, ada sate, apa segala macam. Itu tuh rasanya gimana gitu loh ya kan. Dan yang makan bukan orang Indonesia, yang makan bule gitu kan. Itu rasanya tuh kayak gila gitu loh. Maksud saya itu yang lebih jauh kita bicara soal kuliner, soal film tuh lebih ke arah sana gitu Mas. Ngerti nggak Mas yang saya ngomongin itu ya? Apa nih Mas? Minggu di Konjen itu ada latihan musik gamelan. Wah. Dan yang ngajar musik gamelannya itu jadi head of traditional music di UCLA, dan kebetulan orang Bali yang udah puluhan tahun kerja di sana. Dan yang uniknya menurut saya, yang lebih tertarik sama budaya kita ini sebenarnya orang luar. Jadi semua yang latihan gamelan pada saat hari Minggu itu semuanya bule. Hampir nggak ada orang Indonesianya yang latihan gamelan. Jadi sebenarnya budaya kita harus bangga sama warisan budaya Indonesia. Sangat banyak, sangat kaya budayanya Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa menciptakan ide-ide baru di mana bisa anak-anak muda khususnya bisa lebih menghargai warisan budaya kita. Amin. Gini, memang terlihat di trailer ada adegan action aku berantem sama Jerome.
Tapi kan berantemnya kenapa kita nggak tahu ya. Belum tentu aku yang jahat, coba tahu dia yang jahat. No. Pokoknya intinya karakterku ini, tanpa aku ngomong spoiler atau apa ya, karakterku tuh sangat ambisius. Yang tadi aku udah jelasin, aku sama Jerome lumayan bersaing secara karir dan segala macam, dan ada yang lain juga. Silahkan ditonton aja, Pak. Karena kalau aku ngomong bubar spoiler sih.